seorang gadis bernama Sheng Nian pergi untuk menceraikan suaminya yang belum pernah dia temui. Namun, sebuah insiden terjadi yang membuatnya memiliki hubungan intim dengan pria lain. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa orang yang terbaring di tempat tidur adalah suaminya, bernama Fu Yancheng. 3 tahun lalu, Yancheng menjadi presiden Fuxi Group pada usia 24 tahun. Segera setelah menjabat, dia memenangkan proyek renovasi pinggiran kota barat, membuat namanya terkenal. Mantan presiden Fuxi Group adalah kakek Yancheng yang sangat bangga dengan cucunya. Dia memutuskan untuk menikahkan Yancheng dengan Sheng Nian sebagai balas budi atas penyelamatan hidupnya. Mas kawin yang menyertainya adalah investasi 300 juta yuan ke perusahaan keluarga Sheng Nian, Sheng Shi. Mengetahui putrinya tidak menyukai pernikahan bisnis, Tuan Sheng tidak memaksanya. Dia akan menanggungnya sendiri untuk mempertahankan perusahaan yang merupakan kerja keras istrinya. Sheng Nian tidak tega melihat ayahnya kesulitan sehingga dia menyetujui pernikahan dengan orang asing. Pada hari pendaftaran pernikahan, Yancheng juga tidak muncul. Setelah 3 tahun menikah secara nominal, Sheng Nian bertemu suaminya untuk pertama kalinya. Ibu tirinya, Sulan, mendesak putrinya untuk menyambutnya karena Yancheng jarang kembali ke negara itu. Selain itu, Sheng Shi akan memulai putaran kedua penggalangan dana, membutuhkan bantuan dari Fuxi. Di tempat tidur, Sheng Nian menduga anggur yang diberikan ibu tirinya bermasalah. Tetapi apapun alasannya, ia tidak bisa menerima dia dalam keadaan ini. Melihat pasangannya di bawah, Fu Yancheng melempar kartu ban, memperingatkan untuk tidak mencari alasan untuk mengganggunya. Hin Min tahu dia punya banyak uang, tetapi ia tidak membutuhkannya, karena semalam kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Tepat pada saat itu, ibunya menelepon, mendesak putranya untuk segera mengakhiri pernikahan. Fu Yancheng berpikir bahwa keluarga Tin sengaja menjual anak perempuannya, jadi dia pasti akan bercerai dari Tin Min. Dia berpikir dalam hati, jika dia tidak menganggapnya berarti, maka semakin tidak perlu mengakui identitasnya. Mendengar Fu Yancheng menyuruhnya mengambil uang dan melupakan kejadian semalam, Hin Min meninggalkan pin 10 sen, sesuai dengan nilai dirinya. Fu Yancheng melihat ada noda darah di tempat tidur, barulah ia tahu bahwa semalam adalah pengalaman pertama wanita itu. Saat menemui ibu tirinya, Hin Min mempertanyakan apakah wanita itu telah mencampur 2 gelas anggur. Sulan tidak menyangkalnya, karena ia setia pada keluarga Tin. Hin Min menyatakan bahwa ia tidak akan mengambil sepeser pun dari Fu Yancheng. Ia tidak seperti ibu tirinya yang hanya tahu hidup bergantung pada pria. Sulan mengingatkan, jika putrinya tidak lemah, maka Tin Min tidak akan menjadi menantu keluarga Fu. Adik tiri Tin Min yang bernama Tin Duingwin, datang memohon agar ibunya tidak mempersulit kakaknya. Ia berjanji setelah operasi akan membantu perusahaan keluarga. Tepat pada saat itu, Hin Min menerima telepon dari ibu Fu Yancheng yang bernama Bai Qiu. Ia memanggil calon menantunya kembali untuk membahas perceraian dengan putranya. Setibanya di kediaman keluarga Fu, Hin Min mendengar semua cemoohan dari ibu mertuanya. Wanita itu menyatakan bahwa Fu Yancheng tidak membantah kakeknya, barulah ia menerima pernikahan senilai 300 juta yuan. Namun, keluarga Fu tidak akan membantu keluarga Tin untuk kedua kalinya. Hin Min setuju untuk bercerai, dan juga tidak membutuhkan Fu Yancheng untuk membantu keluarga Tin. Tepat pada saat itu, Fu Yancheng kembali. Mendengar langkah kakinya, Hin Min bertanya-tanya bagaimana reaksi Fu Yancheng ketika tahu bahwa ia adalah istrinya. Namun, Fu Yancheng tidak muncul, ia meminta asistennya yang bernama Kisen untuk menyerahkan perjanjian perceraian kepada ibunya. Hin Min menandatangani dokumen tersebut, dan berjanji akan datang ke kantor catatan sipil sebulan kemudian. Setibanya di perusahaan sendiri, Studio Bintang, Hin Min dipanggil oleh karyawannya dengan nama Benny. Rekan kerjanya yang bernama Liang Hanqing mengakui kesalahannya, bahwa ia telah menggadaikan kantor ke bank. Ia tidak menyangka bahwa bisnis tersebut akan merugi. Namun, Hanqing memiliki cara untuk menghidupkan kembali Studio Bintang. Ia mengatakan bahwa ketua perusahaan Fu telah membeli sebuah villa di Yujing Yuan untuk menikah dengan cinta pertamanya, yang bernama Xiao Chuqing. Jika Studio Bintang mendapatkan proyek desain ini, mereka pasti akan melunasi semua utang ke bank. Melihat Benny enggan setuju, Hanqing mengajaknya ke bar Yase. Sementara itu, Fu Yancheng mendengar sepupunya memanggilnya ke bar Yase. Ia sedang menyiapkan hadiah besar untuk kakaknya. Bertemu lagi dengan Fu Yancheng, Hin Min berniat menyapa, tetapi tersandung dan jatuh ke pelukannya. Ia tidak sengaja meninggalkan bekas lipstik di dada baju Fu Yancheng. Ia bertanya-tanya berapa banyak uang yang dibayar sepupunya untuk mengundangnya ke sini. Mendengar ia menyebut 7 digit, ia tertawa terbahak-bahak karena ia tidak bernilai jutaan yuan semalam.
Hin Min berpendapat bahwa pesanannya berukuran besar, memakan banyak waktu sehingga orang biasa tidak bisa memuaskannya. Namun, layanannya pasti sepadan dengan uang yang ia keluarkan. Untuk lebih saling memahami, ia ingin menunjukkan gayanya. Melihat ia melepas bajunya, Fu Yancheng buru-buru menghentikannya. Hin Min hanya membutuhkan 1 menit, menjamin akan membuatnya senang. Fu Yancheng mengira ia meremehkannya, lalu mendorong Tin Min ke meja. Ia menduga, ia pernah mencoba kemampuannya, sehingga ingin mencoba lagi. Tin Min menegaskan, ia memiliki pengalaman yang kaya, membuat banyak pelanggan kembali menggunakan jasanya. Mendengar sepupunya juga adalah pelanggannya, Fu Yancheng langsung menolak karena merasa mual. Tepat pada saat itu, sepupu Fu Yancheng, yang bernama Lin Jing, menelepon menanyakan rencana Penny. Ia sedikit menyesal karena Fu Yancheng tidak menyukainya. Lin Jing berpikir, kakaknya agak sulit didekati, jadi ia mengundang Penny ke acara pertemuan desain keluarga Fu. Sesampainya di pesta, Tin Min bertemu lagi dengan klien lamanya. Melihat Presiden Zhang terhuyung-huyung mabuk, ia berbaik hati memapahnya ke lift. Kebetulan, Fu Yancheng juga ada di sana. Ia mengira Presiden Zhang adalah klien yang bermalam dengan Tin Min. Mendengar ia berniat memperkenalkan gayanya, Presiden Zhang menegaskan, Penny sangat hebat, hanya saja agak mahal. Tin Min menjamin, jika ia menerima pesanan Fu Yancheng, ia tidak akan menerima klien lain. Fu Yancheng menyindir, ia tidak tahu malu, baru menyapa klien secara terbuka seperti itu. Sesampainya di tempat parkir bawah tanah, Tin Min menguping percakapan Kisen. Ia mengatakan, ketua masih belum memutuskan unit desain apartemen. Mendengar adik Xiao Chuqing juga ingin mengambil alih proyek tersebut, Tin Min memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Karena Fu Yancheng tidak mau menemuinya, Tin Min diam-diam meletakkan rencana tersebut di mobilnya. Siapa sangka, Fu Yancheng melihat gaya desainnya tidak buruk, lalu meminta Kisen untuk menghubungi studio bintang. Sesampainya di rumah, Tin Min mendengar ibu tirinya memarahi ayahnya. Wanita itu mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan investasi sedang menarik modal dari Tin Company. Jika berita perceraian Tin Min dengan Fu Yancheng tersebar, maka perusahaan tidak akan bisa mencari modal untuk kedua kalinya. Tuan Tin memohon kepada istrinya untuk membiarkan putrinya hidup tenang. Sementara itu, Kisen melaporkan kepada ketua bahwa keluarga Tin perlu memikirkan lagi tentang perceraian. Mereka menuntut agar Fu Company terus berinvestasi di Tin Company. Fu Yancheng setuju untuk mengalirkan dana untuk terakhir kalinya, dengan syarat harus segera bercerai. Di lapangan tenis, adik Xiao Chuqing, yang bernama Xiao Yang, mengirimkan desainnya kepada Fu Yancheng. Ia berpendapat bahwa, baik dari segi profesionalisme maupun emosional, ketua seharusnya memilih studionya. Tin Min tiba-tiba muncul, menyapa Fu Yancheng. Xiao yang memperkenalkan bahwa Penny terkenal di dunia desain, cantik dan profesional. Tin Min mengajak Fu Yancheng bermain 1 set, tetapi ia menolak. Ia menggunakan trik provokasi, berjanji jika ia menang, ia harus memberinya 5 menit. Fu Yancheng mengingatkan, jangan terlalu malu jika ia kalah. Siapa sangka, Tin Min mencetak poin pada servis pertamanya. Fu Yancheng bertemu lawan yang tangguh, lalu berusaha keras mengejar skor. Keduanya sudah lelah, tetapi masih tidak mau menyerah. Setelah pertandingan berakhir, keduanya sama-sama meraih 40 poin. Fu Yancheng mengatakan padanya untuk berani bermain berani menanggung, jangan harap bisa mendapatkan 5 menit darinya. Mengetahui studio bintang berada di ambang kehancuran, Xiao yang ingin membantu karena sangat menyukai bakat Penny. Ia mengajaknya bertemu pukul 7 malam ini. Menunggu Penny tiba di rumah pribadinya, Xiao yang setuju untuk menyerahkan pesanan Fu Yancheng jika ia menghabiskan semua minuman di meja. Untuk menyelamatkan hasil kerja keras bertahun-tahun, Tin Min terpaksa mengikuti perkataannya. Melihat ia mabuk berat, Xiao yang langsung melancarkan perbuatan cabul, Tin Min berusaha keras melawan. Dalam situasi genting, ia mengungkapkan bahwa ia adalah istri sah Fu Yancheng. Taruhan di lapangan tenis hanyalah permainan antara suami istri yang sedang perang dingin. Ia berpura-pura menelepon Fu Yancheng untuk menyerang Xiao yang secara diam-diam, Tin Min kemudian melarikan diri keluar. Melihat sosok kekar Fu Yancheng, ia berlari ketakutan dan memeluknya. Mendengar Tin Min memohon bantuan, Fu Yancheng terpaksa bekerja sama dengannya. Xiao yang menjelaskan bahwa ia mengejar Penny untuk mengantarnya pulang, Fu Yancheng kemudian memperingatkan Xiao yang dan menggendong istrinya pulang. Tin Min mabuk, jadi ia tertidur pulas di pelukannya. Melihat Fu Yancheng melepaskan tangannya, ia segera menariknya kembali. Di hadapan pesona Penny, Fu Yancheng bertanya-tanya berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membelinya sepenuhnya. Ia menyuruhnya menghabiskan segelas air dingin untuk membantunya lebih sadar. Saat melihat air mengalir di leher Penny,
Fu Yancheng sendiri tidak bisa tetap tenang. Ia teringat momen-momen penuh gairah sebelumnya, lalu kehilangan kendali dan menciumnya. Ketika sudah tenang kembali, Fu Yancheng segera melepaskan bibir Penny. Tepat pada saat itu, Kisen datang memberikan nomor telepon studio bintang. Hin Min mengangkat telepon, lalu mempertanyakan perlakuan buruk Fu Yancheng terhadapnya. Ia melakukan begitu banyak hal, tetapi tidak bisa mendapatkan 5 menit darinya. Fu Yancheng menyadari bahwa wanita di rumahnya adalah desainer studio bintang. Ia selalu salah paham, mengira tujuan pendekatannya tidak murni. Tin Min menjelaskan bahwa ia hanya ingin memenangkan proyek desainnya. Meskipun harus merendahkan diri, ia tetap memohon kerja sama darinya. Namun, ia memiliki harga diri, dan juga tahu bagaimana merasa sedih. Hin Min mabuk, tertidur pulas di pelukan Fu Yancheng. Pagi harinya, Hin Min bangun dan pergi berterima kasih kepada Wakil Presiden Fu. Ia tidak menyangka, begitu banyak pasang mata di layar sedang menatapnya. Fu Yancheng menyuruh stafnya untuk segera mengakhiri rapat online. Melihat ia tiba-tiba bersikap lembut, Tin Min meminta izin untuk kembali bekerja. Fu Yancheng tiba-tiba memberinya kesempatan untuk bersaing dalam tender proyek desain. Ia telah melihat draftnya, dan sangat menghargai ide Tin Min. Ia sangat gembira, hingga kehilangan kendali dan memeluk Wakil Presiden Fu. Saat sarapan bersama, Fu Yancheng menerima telepon dari kakeknya. Kakek mendengar cucunya ingin bercerai, jadi ia memutuskan untuk mengakhiri retret meditasinya lebih awal dari yang dijadwalkan. Fu Yancheng mengirim pesan kepada calon istrinya, mengajaknya menjemput kakek besok. Ia berpesan agar ia tidak ingin masalah, jangan menyebut-nyebut soal perceraian. Pada hari penjemputan kakek, Tin Min terpaksa muncul. Fu Yancheng tiba di tempat yang disepakati, tepat ketika ia menerima telepon dari ayahnya, memberitahukan bahwa adiknya kembali dirawat di rumah sakit. Fu Yancheng tidak bisa menghubungi istrinya, jadi ia terpaksa menjemput kakek sendirian. Ketika Fu Yancheng tidak ada di rumah, Tin Min mengunjungi kakek. Ia meminta maaf, karena ada sedikit masalah di rumah sehingga ia tidak bisa datang menjemputnya. Mendengar kakek bertanya tentang Fu Yancheng, Tin Min merasa ia sedikit dingin. Kakek Fu bercerita bahwa orang tua Fu Yancheng sering sibuk sehingga tidak punya banyak waktu untuk anak-anak mereka. Fu Yancheng tidak pandai menunjukkan perasaan, tetapi hatinya sangat hangat. Ia berharap Tin Min bersabar, perlahan-lahan memahami sosok Fu Yancheng. Ia sangat ingin bisa menunggu hingga hari menggendong cucu. Mendengar Tin Min setuju, kakek Fu segera menelepon Fu Yancheng untuk memberitahukan bahwa menantunya bersedia melahirkan anak untuk keluarga Fu. Setelah mendengar itu, Fu Yancheng langsung berbalik arah pulang. Hin Min takut identitasnya terungkap, ia buru-buru meminta izin kepada kakek untuk kembali mengurus urusan perusahaan. Begitu ia keluar gerbang, ia langsung berpapasan dengan Fu Yancheng. Hin Min beralasan bahwa ia datang untuk mempelajari gaya dekorasi rumah Wakil Presiden Fu. Fu Yancheng bertanya-tanya mengapa ia mencari tahu tentang kesukaannya, tetapi malah datang ke rumah kakeknya. Mendengar suara kakeknya, Hin Min buru-buru menarik Fu Yancheng ke dalam mobil. Kisen dengan cepat menutup pintu mobil, di ruang sempit itu, tangan Fu Yancheng memerah. Ia berpikir Penny terlalu dekat, membuatnya sedikit panas. Ia meminta maaf, karena sedikit pusing, jadi tidak sengaja menariknya ke dalam mobil. Melihat Penny yang canggung, Fu Yancheng berpesan jika ia ingin mencari tahu gaya desain, ia bisa bertanya langsung padanya. Melihat ketua tertegun melihat Penny pergi, Kisen buru-buru menyuruh bosnya sadar. Fu Yancheng bertanya-tanya, apa maksud seorang gadis yang baru datang ke rumah dan melakukan tindakan intim seperti itu? Kisen menegaskan, seseorang telah terpesona oleh pesona ketua. Setibanya di acara lelang desain Villa Yu Jingyuan, Tin Min meminta untuk mempresentasikan ide studio bintang. Begitu ia membuka halaman pertama, Xiao yang menuduhnya menjiplak. Tin Min bertanya-tanya, dari mana Xiao yang mendapatkan inspirasi desainnya? Ia mengatakan bahwa karyanya memiliki ciri khas taman klasik Tiongkok yang membuat villa tersebut penuh dengan keindahan alam. Tin Min khawatir Xiao yang hanya melihat gaya keseluruhan dan melupakan detail-detail kecil. Jika diamati dengan saksama, akan terlihat banyak daun maple dari taman masuk ke dalam rumah, bahkan di dinding dan pagar. Itu adalah kesukaan ketua yang ia amati dari barang-barang pribadinya. Selain itu, di permukaan halaman, ia secara khusus menggunakan bahan kaca untuk menciptakan efek cahaya matahari senja yang bersinar di taman. Ia juga menggunakan marmer di dinding, membantu membiaskan lebih banyak sinar cahaya yang cemerlang. Namun, desain Xiao yang tidak memiliki daun maple dan marmer. Xiao yang meminta Penny untuk menunjukkan desain aslinya sebagai bukti. Ia mengatakan bahwa kebetulan laptopnya terkena air. Ternyata,
Xiao yang menyuruh orang lain dengan sengaja menuangkan air ke laptop Penny. Xiao yang dengan bangga menunjukkan desain asli perusahaannya. Ia berpendapat bahwa seorang penjiplak seperti Penny tidak pantas ada di dunia desain. Tepat pada saat itu, Kisen membawa dokumen kepada ketua. Fu Yancheng mengatakan bahwa ia pernah melihat graf awal Penny. Ia teringat kebiasaan kecilnya yaitu menambahkan nama pada gambar. Ia yakin graf yang disalin oleh Xiao yang juga memiliki simbol dirinya. Ia mengakui menjiplak, tetapi menyindir Penny menggunakan kecantikannya untuk memikat Fu Yancheng. Xiao yang menerima tamparan keras dari Penny dan berniat membalas. Fu Yancheng melompati meja, mencegahnya menyentuh Penny. Xiao yang menyalahkan Fu Yancheng karena mengabaikan hubungan antara kedua keluarga untuk membela orang luar. Xiao yang berani memanggil namanya langsung. Ia tidak akan bekerja sama dengan penjiplak dan pencemaran nama baik orang lain. Ia akan memutuskan semua kerjasama dengan keluarga Xiao. Ia menyatakan, studio bintang memilih studio bintang untuk mendesain vilanya. Xiao yang kesal, lalu menelepon kakak perempuannya untuk mengeluh. Ia berpendapat, Xiao Chuqing yang baru saja lulus dari sekolah desain terkemuka dunia, dan juga merupakan teman masa kecil Fu Yancheng, tidak akan mau kalah dari Penny yang kecil. Xiao Chuqing memutuskan untuk kembali ke negara itu untuk merebut kembali kekasihnya. Di Bintang, Han Qing melaporkan bahwa Wakil Presiden Fu menunjuk Penny untuk menandatangani kontrak. Ia merasa cemas karena takut ia melihat tanda tangannya, dan akan menemukan identitasnya. Ia berpikir ia mendekati dengan tujuan, pasti akan mengakhiri kerjasama. Sementara itu, Fu Yancheng mempersiapkan diri dengan cermat sebelum Penny datang untuk menandatangani kontrak. Kisen bertanya-tanya, mengapa CEO perlu mengundang Penny ke rumah padahal dia bisa mengirim kontrak dengan cepat melalui Hang Xing. Mendengar CEO akan menghitung gaji, Kisen buru-buru mundur. Saat bertemu CEO, Sheng Mian gemetar menandatangani kontrak. Yancheng berhenti saat melihat dua kata Sheng Mian. Dia menduga dia menggunakan taktik untuk masuk ke perusahaan, dan sekarang menggunakan identitas desainer untuk mendekatinya. Sheng Mian takut apa yang dia bayangkan akan menjadi kenyataan. Dia membuat alasan sibuk dan meminta izin untuk pergi lebih dulu. Tapi Yancheng menyuruhnya untuk menandatangani dulu, baru pergi. Dalam situasi mendesak, Sheng Mian teringat kebingungan wakil direktur saat dekat dengannya. Dia terpaksa menggunakan trik kecantikan, menarik kerah Yancheng. Yancheng kemudian mencap kontrak. Dia berbisik, semoga kita berdua bekerja sama dengan bahagia. Yancheng tidak sempat bereaksi terhadap pesona Penny, dan langsung terduduk. Kisen melihat bosnya telah kehilangan jiwanya untuk seseorang. Dia mendengar bahwa 2 minggu lagi adalah ulang tahun Penny. Yancheng mengatakan dia tidak menyiapkan hadiah, tetapi tubuhnya masih gemetar karena pesona Penny. Keesokan harinya, Yancheng meminta Penny untuk membantunya memilih hadiah. Dia mengatakan bahwa pemilik hadiah itu adalah seorang desainer. Dia berbakat dan rendah hati, akrab namun jauh, membuatnya semakin tenggelam. Melihat Penny tertarik dengan kalung sinar matahari, Yancheng memintanya untuk mencobanya. Dia maju, dengan lembut membelai setiap helai rambut Tehan Hamin. Memandangi kalung di wajahnya, Ho Yen Tan hendak menyentuh bibir Tehan Hamin. Mendengar suara wanita lain, dia buru-buru mendorongnya. Ternyata, Ye Westin baru saja kembali ke negara itu dan langsung menemui Ho Yen Tan. Dia memperkenalkan, Penny adalah desainer untuk villa megah Yu Jing Yuan. Estin juga belajar desain, jadi dia meminta Penny untuk membimbingnya. Dia menggunakan apartemen Ho Yen Tan untuk mengadakan pesta merayakan kepulangannya. Sekalian, Estin mengundang Penny untuk bergabung. Di pesta itu, Ho Yen Tan memuji Penny yang mempesona dalam gaun mewah itu. Melihat ibu mertuanya juga hadir, dia buru-buru bersembunyi di balik dadanya. Untungnya, seorang tamu datang menyapa Nyonya BCH. Estin yang cemburu langsung memberi isyarat kepada komplotannya untuk menjatuhkan diri padanya dan berpura-pura tidak sengaja menumpahkan air ke Penny. Menarik Penny untuk berganti pakaian, Estin menyerahkan gaun yang belum dipakainya. Saat Penny berganti pakaian, Estin bercerita bahwa dia pergi ke luar negeri selama 3 tahun karena Po Yen Tan melanggar janjinya untuk menikahi wanita lain. Saat ini, dia akan bercerai dan meminta kesempatan padanya. THN Hamin berpikir bahwa dia hanya memiliki hubungan kerjasama dengan ketua sehingga tidak nyaman untuk ikut campur dalam masalah pribadinya. Masuk untuk membantu Penny mengunci resleting, Estin sengaja menjatuhkan kalung Sunlik. Ternyata, dia tahu bahwa Po Yen Tan berencana memberikan kalung itu kepada Penny,
jadi dia membuat tiruan yang serupa. Benar saja, THNH Min salah paham, Ho Yen Tan selalu menyimpan perasaan untuk Tieu Estin. Di luar, Estin meminta Penny memegang tasnya lalu menarik Ho Yen Tan untuk memotong kue. Dia ingin mengabadikan momen berharga itu, jadi dia meminta Penny mengambilkan kamera di dalam tasnya. Penny baru berjalan beberapa langkah ketika tali gaunnya tiba-tiba melorot. Sebelumnya, Estin telah melakukan trik saat membantu Penny mengunci resleting. Ho Yen Tan buru-buru melompati meja, melepas jaketnya untuk menutupi Penny. Dia berterima kasih kepada wakil direktur Po, tetapi tidak perlu diantar pulang olehnya. Melihat Penny marah, Ho Yen Tan marah padanya dan berkata jika dia tidak suka, jangan datang ke pesta seperti itu. Dia mengira dia tidak berhak merajuk. Terlebih lagi, dia sangat menghargai kesempatan untuk bekerja sama dengannya. Ho Yen Tan bertanya, kita hanya punya hubungan kerjasama, kan? Penny memohon padanya agar tidak melakukan hal-hal yang akan membuatnya salah paham jika dia sudah punya seseorang yang disukai. Memanggil cucunya pulang, Tuan Po meminta Ho Yen Tan untuk mengakhiri kerjasama dengan Hang Tin. Dia mendengar bahwa Ho Yen Tan berani memeluk orang lain di depan umum. Dia ingat bahwa menantu perempuannya belajar desain interior, jadi dia membiarkan THNH Min mendesain rumah pasangan itu. Mendengar cucunya membela orang luar, Tuan Po dengan marah memecahkan cangkir air. Dia memohon kepada Ho Yen Tan untuk tidak mengecewakan gadis baik seperti THNH Min. Pulang dan bertemu Penny, Ho Yen Tan tidak ingin dia melihat luka di wajahnya. Penny mendengar Tessem mengatakan bahwa dia tidak mau mengungkapkan identitasnya sehingga dimarahi oleh kakeknya. Sebagai ucapan terima kasih, dia ingin mengobatinya sendiri. Ho Yen Tan dengan patuh duduk diam, menikmati perhatian Penny. Tessem membawa obat, tanpa sengaja merusak rencana baik bosnya. Dia berharap punya kekuatan menghilang agar bisa lenyap saat itu juga. Mengingat kembali sikap Penny, Ho Yen Tan bertanya kepada asistennya mengapa wanita itu terkadang antusias dan terkadang acuh tak acuh, kadang dekat kadang jauh darinya. Tessem menduga Penny mulai menjaga jarak sejak Estin muncul. Dia yakin wanita itu cemburu pada teman masa kecil ketua. Untuk membuktikannya, Ho Yen Tan mencoba bersikap akrab dengan Estin lalu mengamati reaksi Penny. Mengundang Estin ke Villa Yu Jingyuan, Ho Yen Tan berpura-pura meminta bantuannya melihat desain. Menunggu Penny datang, dia berpura-pura mengelus rambut Estin. Melihat Penny berbalik dan pergi, Ho Yen Tan kalang kabut mengejar. Dia bertanya-tanya, apakah dia cemburu karena hubungannya dengan Estin? Penny berpikir, dia tidak punya hak untuk campur tangan dalam urusan asmara wakil direktur. Ho Yen Tan menegaskan, Penny punya hak ini, selama dia mau. Penny malu, meminta izin untuk pergi lebih dulu. Kembali ke mejanya, THNH Min melihat tas tangan jatuh di lantai. THNH Min pergi mengambilnya, tepat pada saat rak jatuh menimpa tangannya. Estin mengabaikannya dan melewatinya karena dialah yang telah mengatur untuk mencelakai Penny. Bertemu Ho Yen Tan, dia meminta dia untuk membawanya menemui klien penting. Di rumah sakit, dokter mengatakan saraf THNH Min rusak parah. Jika tidak ada spesialis bedah yang tepat waktu, dikhawatirkan dia tidak akan bisa memegang pena dan menggambar. Ho Yen Tan tiba-tiba muncul, membawa serta 2 spesialis. Ternyata, dia baru saja mengantar Estin menemui klien, lalu mendengar kabar Penny terluka di lokasi konstruksi. Setelah operasi, dokter melaporkan bahwa luka di tangan Penny akan segera pulih. Dia perlu beristirahat beberapa hari, lalu bisa keluar dari rumah sakit. THNH Min sadar, tidak perlu wakil direktur merawatnya, agar Estin tidak salah paham. Ho Yen Tan ingin dia tahu, dia dan Estin hanyalah teman biasa. Mendengar dia berencana menyatakan cinta pada Penny, Estin buru-buru memotongnya. Penny diam-diam menduga semua insiden yang terjadi baru-baru ini disebabkan oleh ulah Tieu Estin. Dia menggunakan alasan alergi serbuk sari untuk mengusir Estin secara halus. Beberapa hari kemudian, Ho Yen Tan menjemput Penny dari rumah sakit. Dia menyarankan Penny untuk tinggal sementara di rumahnya agar mudah merawatnya. Karena Penny terluka di lokasi konstruksi, itu dianggap sebagai kecelakaan kerja. Baik secara emosional maupun rasional, dia harus merawatnya. Sesampainya di rumah, Ho Yen Tan secara pribadi merebus sup ayam untuk memberi nutrisi kepada karyawannya. Melihat luka di jari wakil direktur, THNH Min tahu ini adalah pertama kalinya dia memasak dan dia harus bersusah payah belajar merebus sup untuknya. Ho Yen Tan tiba-tiba mendekat, menyuapkan setiap sendok sup kepada orang yang dia pedulikan. Melihatnya mabuk, dia dengan lembut membelai rambut lembutnya, menyesuaikan lengannya yang terluka, membantu Penny merasa lebih nyaman. Pagi-pagi sekali,
Han Hamin terbangun dan melihat Po Yen Tan tidur di samping tempat tidur. Dia diam-diam mengamati setiap garis wajahnya yang dingin. Ho Yen Tan tiba-tiba menarik Han Hamin, menyentuh bibirnya. Dia hendak menjelaskan, tetapi menyadari bahwa dia masih mabuk. Siapa sangka, Ho Yen Tan hanya berpura-pura tidur, agar dia tidak merasa canggung. Dia mengatakan bahwa dia pulih dengan sangat baik. Mendengar Penny mengeluh obatnya sangat pahit, dia langsung memakan permen, lalu menggunakan mulutnya untuk mentransfer rasa manis padanya. Saat Po Yen Tan sedang dalam perjalanan bisnis, Han Hamin pulih sepenuhnya, jadi dia meninggalkan rumahnya. SM khawatir bosnya akan memindahkannya ke cabang Afrika jika Penny pergi. Mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Po Yen Tan, Tuan Po memanggil menantu perempuannya untuk berbicara dengannya. Siapa sangka, dia sengaja menjodohkan agar Po Yen Tan bertemu istrinya. Han Hamin pura-pura alergi untuk menutupi wajahnya. Tapi Po Yen Tan penasaran, ingin melihat wajah istrinya yang pura-pura selama 3 tahun itu. Tuan Po menyuruh cucunya kembali, agar Han Hamin bisa beristirahat di kamarnya. Dia berpikir, selama dia tetap di sana, dia tidak akan bertemu Po Yen Tan. Siapa sangka, kakeknya membuat cucunya mabuk, lalu mengusirnya ke kamar menantu perempuannya. Ho Yen Tan menarik wanita di tempat tidur itu kembali. Dia mengenali Penny, lalu membelai wajahnya. Dia mabuk, dan ambruk di tempat tidur. Han Hamin takut jika dia mengetahui identitas aslinya, dia pasti akan merasa tertipu. Keesokan harinya, Nyonya BCH bertemu Han Hamin, lalu memperingatkannya untuk tidak berharap bergantung pada kakeknya untuk menjebak putranya. Mendengar suara Ho Yen Tan, Han Hamin buru-buru pergi. Ho Yen Tan masuk kamar, mencari buku nikah untuk mengagumi wajah istrinya yang pura-pura selama 3 tahun itu. Tepat saat itu, SM menelepon dan melaporkan bahwa proyek yang diberikan kepada THNH bermasalah. Mereka mengirimkan bata berkualitas rendah, sehingga muncul masalah keamanan. Saat ini, pelanggan menuntut agar POTH memberikan kompensasi. Ho Yen Tan merasa terlalu lunak terhadap keluarga mereka. Dia memutuskan untuk menarik semua investasi di THNH. Dia mengirim pesan, mendesak Han Hamin untuk segera bercerai. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan jalan keluar bagi THNH. Mendengar ibu tirinya mencaci maki, Han Hamin berpikir bahwa karena dia memotong bahan mentah, dia telah mendorong THNH ke titik buntu. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan lagi memanfaatkan pernikahan untuk melakukan hal apapun. Bertemu kakeknya, Han Hamin meminta izinnya untuk bercerai dari Po Yen Tan. Tuan Po khawatir menantu perempuannya terburu-buru bercerai karena dia masih mengingat pacarnya saat kuliah, bernama On Chieu. Mendengar Han Hamin menyangkal, Tuan Po tidak ingin membahas perceraian lagi. Tepat pada saat itu, dia menerima pesan teks undangan makan malam dari Po Yen Tan. Karena tidak bisa menghubungi Penny, Ho Yen Tan langsung pergi ke studio Hang Tin. Mendengar resepsionis mengatakan bahwa bos wanita itu tidak ada waktu luang. Dia tahu Penny sengaja menghindarinya, jadi dia menerobos masuk untuk mencarinya. Penny mengira berhasil melarikan diri, siapa sangka Ho Yen Tan menunggunya di bawah kantor. Dia mempertanyakan, mengapa dia menghindarinya, juga tidak berani menatap matanya. Melihat Penny terus mengabaikannya, dia menariknya kembali. Penny, jam menunjukkan pukul 00, selamat ulang tahun. Penny sangat menyukai kalung sunlik, tetapi tidak berani menerima hadiah berharga itu. Ho Yen Tan berpura-pura membuangnya, untuk menguji hatinya. Dia juga mencium wanita di depannya, meskipun dia berusaha keras menolak. Cinta dalam Han Hamin meluap, membuatnya tidak bisa menahan ciuman Ho Yen Tan. Mengantar Penny pulang, Ho Yen Tan seperti ngengat. Dia menerjang dan mencium tubuhnya. Mereka tenggelam dalam cinta yang sulit dikendalikan. Han Hamin teringat pesan dari Ho Yen Tan yang meminta cerai, dan buru-buru menghentikan tangannya. Ho Yen Tan, aku sudah punya suami. Ho Yen Tan marah, ingin tahu siapa suami Penny. Tepat pada saat itu, dia menerima telepon dari Han Han. Dia berpura-pura bahwa itu adalah percakapan intim, membuat dia berpikir Han Han adalah suaminya. Dia meminta maaf jika dia salah paham tentang perasaannya. Memegang kalung di tangannya, Ho Yen Tan pergi dengan sedih. Han Hamin diam-diam mengakui perasaannya terhadap Ho Yen Tan, tetapi ibu dan putranya terlalu membenci keluarga THNH. Jika dia tahu dia adalah istri yang belum pernah dia temui, dia pasti akan merasa canggung di antara hubungan kedua keluarga itu. Daripada terikat dalam percintaan yang penuh duri, dia lebih memilih untuk mundur lebih awal dan fokus pada karirnya. Keesokan harinya,
Han Han dengan gembira memamerkan kepada Penny bahwa dia diundang oleh ketua POTH untuk minum di rumahnya. Dia lupa memberitahu tentang suaminya yang palsu, dan buru-buru mencari Han Han. Dalam jamuan minum, Ho Yen Tan bertanya bagaimana Han Han bertemu Penny. Han Han bercerita bahwa mereka adalah teman kuliah. Penny sangat pintar dalam segala hal, tetapi menolak semua perusahaan besar untuk memulai bisnis bersama Han Han. Penny melanjutkan cerita, pada saat-saat tersulit, mereka saling mencintai lalu menikah. Han Han tiba-tiba datang untuk menuangkan air. Penny buru-buru menariknya kembali, berbisik meminta Han Han berpura-pura menjadi suaminya. Melihat Penny kedinginan, Ho Yen Tan segera memakaikan jaketnya. Bukannya cemburu seperti suami pada umumnya, Han Han menyerahkan jaketnya kepada ketua. Ho Yen Tan curiga, lalu mengundang pasangan itu untuk mengunjungi pemandian air panas POTH. Sesampainya di pemandian air panas, Ho Yen Tan terus mengamati, membuat Han Han tegang berakting. THNH Min mendorong rekannya ke kolam renang untuk berpura-pura bermesraan dengan suaminya. Setelah wakil direktur pergi, Han Han baru bisa bernapas lega. Dia pergi mengambil air minum, tetapi tidak bisa kembali ke kolam renang. Karena, Ho Yen Tan telah menyergap Penny untuk menciumnya secara tiba-tiba. Meskipun Penny berusaha keras mendorongnya, Ho Yen Tan tetap menciumnya. Hanya ketika Penny tanpa sadar menciumnya secara sukarela, barulah dia membiarkannya melepaskan diri dari bibirnya. Menyusup ke ruang ganti wanita, Ho Yen Tan ingin tahu apa kelebihan LNG Han Han darinya. Dia kehilangan kendali, menarik Penny ke kamar mandi, terus-menerus mencium tubuhnya. Mendengar Han Han memanggil, Penny keluar dan berkata dia baik-baik saja, lalu ditarik kembali oleh Ho Yen Tan. Satu tamparan dari orang yang dicintainya hanya membuatnya semakin puas. Bercerita kepada asistennya, Ho Yen Tan mengatakan temannya sangat menyukai seorang gadis. Namun, gadis itu selalu sibuk bersama orang lain. Sam menyarankan agar pria itu menyuruh gadis itu bekerja hingga larut malam untuk memisahkannya dari saingan cintanya. Mengundang Penny untuk membahas rencana desain, Ho Yen Tan meminta maaf karena mengganggu waktunya dan suaminya. Namun, dia tiba-tiba mendapat inspirasi sehingga harus segera menangkapnya. Mendengar wakil direktur mendeskripsikan gaya yang aneh dan tidak masuk akal, Penny menyimpulkan bahwa dia ingin mengubah seluruh desain Yu Jing Yuan. Akibatnya, Penny bekerja hingga pagi tetapi Ho Yen Tan tidak melepaskannya. Dia membawa setumpuk dokumen dan menyuruhnya untuk merujuk pada gaya desain kuno. Dia berharap Penny bisa menghabiskan beberapa hari di rumahnya untuk lembur. Dia hanya bisa menghela napas, terus bekerja hingga malam. Ho Yen Tan pulang dari kerja, segera melepas pakaiannya lalu mendekat ke Penny. Melihatnya malu-malu, dia menyuruh Penny untuk tidak salah mengira dia sedang menggodanya karena dia hanya melepas pakaiannya untuk mandi. Melihat Penny tertidur di kursi, Ho Yen Tan diam-diam menatapnya. Dia mencium lembut rambutnya yang harum. Dia menggendong Penny ke kamar tidur sebentar ketika Nyonya BCH datang mengunjungi putranya. Mendengar suara ibu mertuanya, THNH Min buru-buru menarik Ho Yen Tan ke tempat tidur. Dia menutupi dirinya sepenuhnya dengan selimut, berhasil bersembunyi dari Nyonya BCH tetapi tidak bisa lolos dari pelukan Ho Yen Tan. Penny, jika kau berani mempermainkanku, jangan harap bisa kabur. Kau jelas punya perasaan padaku, makanya bertindak seperti itu. Keesokan harinya, THNH Min melihat Ho Yen Tan datang ke Hang Tin, buru-buru berpura-pura bermesraan dengan suaminya. Han Han meminta izin untuk keluar agar wakil direktur Ho bisa berbicara dengan Penny. Dia mengundangnya ke kantornya tetapi Ho Yen Tan ingin berbicara di kantor Han Han. Mengira dia peduli pada Han Han, Ho Yen Tan cemburu, lalu menciumnya dengan paksa. Penny sulit mengendalikan cintanya pada pria ini sehingga sulit menolak ciumannya. Penny, aku tidak bisa berhenti mencintaimu jadi aku bersedia menunggumu datang kepadaku. Penny menenangkan diri, buru-buru pergi. Tanpa sengaja menyaksikan Ho Yen Tan memberikan perhatian khusus kepada Penny, Tio Stin bersumpah akan memisahkan mereka berdua. Stin mengajak Han Han bertemu untuk membahas kerjasama dengan studio Hang Tin. Dia membuat Han Han mabuk lalu memaksanya menandatangani kontrak yang telah dia siapkan. Han Han terbangun dari mabuknya baru mengetahui bahwa di balik klausul yang tampaknya menarik tersembunyi jebakan besar. Dia bertanya kepada Stin tetapi dipukul jatuh oleh pengawalnya. Penny menduga Stin sengaja mengincarnya karena Ho Yen Tan. Tepat pada saat itu, seorang klien menelepon untuk membatalkan kontrak dengan Hang Tin. Han Han khawatir Tie Westin telah membocorkan informasi keluar. Penny yang putus asa akhirnya menelepon Ho Yen Tan untuk meminta bantuan. Setibanya di depan studio Hang Tin,
Ho Yen Tan melihat Han Han sedang membujuk gadis lain karena terjerat utang dengan Tie Westin. Ho Yen Tan menyuruh Tesem untuk mengawasi setiap gerakan mereka. Bertemu Ho Yen Tan, Penny mengutarakan niatnya untuk meminjam tim pengacara elit dari Ho TH. Yan Cheng bertanya, kemana Han Han melarikan diri setelah membuat masalah. Dia setuju membantu, dengan syarat Penny harus berkencan dengannya. Tepat pada saat itu, Kisen mengirim pesan yang mengabarkan bahwa Han Han pergi ke kedai kopi Dokbak. Yan Cheng, setelah mendengar Penny setuju berkencan, segera menariknya untuk memergoki Han Han. Duduk di meja sebelah, Yan Cheng menyindir, Han Han berani selingkuh tepat di depan istrinya. Penny dengan cepat berlari ke pacar Han Han, bernama Sulan. Dia berbisik, akan menjelaskan nanti kepada Sulan. Namun, Yan Cheng menyarankan Sulan untuk tidak menunggu Han Han memikirkan alasan yang masuk akal. Dia tidak suka ikut campur urusan orang lain, tetapi harus mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Penny. Dia bertanya kepada Han Han, memilih istri atau selingkuhan. Han Han berpikir dalam hati, harus meminta Penny menyelesaikan kasusnya, jadi dia terpaksa berbuat salah kepada pacarnya. Penny berterima kasih atas perhatian wakil direktur utama, tetapi meskipun Han Han selingkuh, dia bersikeras tidak akan bercerai. Yan Cheng memaksa Penny untuk melanjutkan kencannya dengannya. Kebetulan, Duing Win memergoki kakak perempuannya, sedang bersama pria yang disukainya. Dia teringat pada ulang tahunnya beberapa tahun lalu, ayahnya merayakan kelulusan putri sulungnya dari universitas terkenal. Dia berjalan-jalan di jalan dengan sedih, dan diselamatkan oleh seorang pria. Dia tidak menyangka, pria yang dia rindukan, adalah wakil Yan Cheng. Duing Win curiga ada sesuatu yang mencurigakan, sehingga Yan Cheng sangat peduli pada Sheng Mian. Di rumah, Yan Cheng menyuruh Kisen untuk mengadakan pesta perusahaan 3 bulan lebih awal dari jadwal. Dia menyuruh Kisen mengirimkan gaun malam kepada Penny, lalu mengundang semua mitra Starry Sky Studio untuk hadir. Atas instruksi direktur utama, Kisen mengantar Penny ke pesta. Melihatnya berseri-seri dalam gaun panjang, Yan Cheng terdiam tak bisa berkata-kata. Dia maju, menarik tangan Penny ke tengah pesta. Di depan banyak mitra, dia memperkenalkan Penny sebagai desainer untuk kontes Grateful. Para pendatang baru segera menyatakan minat untuk bekerja sama dengan Starry Sky, sementara mereka yang baru saja mengakhiri kontrak, buru-buru meminta kesempatan untuk terus bekerja sama dengan Penny. Mendengar ucapan terima kasihnya, Yan Cheng menegaskan bahwa dia bisa melakukan segalanya untuk Penny. Melihat ibu mertuanya juga menghadiri pesta, Sheng Mian tidak ingin menunjukkan wajahnya, lalu menarik Yan Cheng untuk berdansa. Dia meminjam topeng tamu untuk berdansa dengannya. Yan Cheng terpikat oleh pesona teman dansanya. Melihat Yan Cheng seperti orang linglung, Nyonya Baik ingin tahu identitas orang yang telah menyihir putranya. Xiao Chuqing menarik bibinya mengejar Penny ke toilet, tetapi orang di dalamnya bukan Penny. Ternyata, dia mengambil kesempatan saat berganti pasangan untuk bertukar tempat dengan gadis lain. Xiao Chuqing tidak mau kalah, dia menyuruh orang menaruh obat ke dalam minuman Penny. Dia juga mengatur agar semua orang datang untuk memergokinya. Siapa sangka justru Xiao Chuqing yang duduk di ranjang. Dia takut bibi akan berpikir dia genit, jadi dia dengan malu-malu memegang jaket di tempat tidur. Nyonya Xia menyadari bahwa itu adalah setelan yang dia pesan khusus untuk Yan Cheng. Xiao Chuqing menjelaskan bahwa dia melindungi kehormatan keluarga Fu sehingga dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang. Nyonya Xia berpikir Xiao Chuqing lebih pantas menjadi menantu keluarga Fu. Dia berjanji akan mendesak Yan Cheng untuk bercerai dari Sheng Mian. Di sisi lain, teman Xiao Chuqing menelepon untuk meminta maaf karena pelayan kamar salah memberikan obat. Xiao Chuqing teringat temannya, segera memberikan uang kepada pelayan itu dan menyuruhnya menghilang dari hotel. Karena orang yang berhubungan dengannya malam ini haruslah Yan Cheng. Xiao Chuqing diam-diam berterima kasih kepada pelayan kamar yang membawa jaket Yan Cheng. Saat itu, Yan Cheng menjemput Penny yang mabuk pulang. Dia tidak ingin mengambil keuntungan, jadi dia hanya mencium keningnya. Penny memanggil Yan Cheng, suami, dan menariknya untuk tetap tinggal. Ketika dia menariknya ke tempat tidur, Yan Cheng bertanya siapa dirinya. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan pernah salah mengenali suaminya, Yan Cheng. Dia tidak seharusnya menyukainya tetapi tidak bisa mengendalikan dirinya. Penny, selama kau menginginkannya, tidak ada yang tidak seharusnya. Yan Cheng menerkam Penny, bergumul dengannya sepanjang malam. Pagi-pagi sekali, Yan Cheng memandangi Penny seperti kucing kecil yang meringkuk di pelukannya. Mendengar ibunya menelepon untuk segera pulang, Yan Cheng diam-diam pergi lebih dulu. Di rumah keluarga Fu, Nyonya Bai sudah bangun.
memerintahkan seseorang untuk menyelidiki keberadaan Xiao Chuqing tadi malam. Dia ingin memastikan dia tidak berbohong. Dia tidak ingin setelah Sheng Mian, Yan Cheng menikah dengan orang yang tidak beres. Menunggu putranya kembali, Nyonya Bai bertanya, apakah tadi malam ada orang yang mengambil keuntungan berhubungan dengan Yan Cheng? Dia mengatakan bahwa dia secara aktif mengejarnya, jadi dia tidak ingin ibunya ikut campur. Nyonya Bai berpikir dalam hati, Xiao Chuqing tidak berbohong, dan bahkan menempati posisi penting di hati Yan Cheng. Dia menyarankan putranya untuk segera bercerai dari Sheng Mian, agar cepat menikah dengan orang yang dicintainya. Xiao Chuqing diam-diam mendengar percakapan itu, dan menyimpulkan bahwa Yan Cheng telah menghabiskan malam dengan Penny. Sementara itu, Sheng Mian bangun, hanya ingat telah minum banyak anggur. Dia sedang bersiap meninggalkan hotel, tepat saat Yan Tan kembali. Mendengar dia memanggilnya wakil direktur, Yan Tan hendak mengungkit kejadian semalam. Penny buru-buru berterima kasih padanya karena telah memperkenalkan banyak pelanggan kepadanya. Dia menanyai, apakah dia ingin melupakan Budi atau kapan akan bercerai dengan suaminya. Penny tidak ingat kejadian semalam, jadi dia beralasan sibuk kerja untuk pergi duluan. Duing Wen mengamati selama beberapa hari baru menyadari bahwa Yan Tan tidak tahu bahwa Penny adalah Tin Min. Mengejar Penny, Yan Tan ingin mengantarnya pulang. Di dalam mobil, dia menyampaikan kabar gembira, dia berhasil mendapatkan kontrak yang ditandatangani Han Han dengan Sotin. Mendengar dia berterima kasih, dia menganggap membantu istri adalah hal yang seharusnya dilakukan. Karena semalam, dia terus-menerus memanggilnya suami. Kisen terus memandangi pasangan di belakang, sehingga tidak memperhatikan mobil di depan. Melihat Kisen membelokkan setir, Yan Cheng buru-buru melindungi Penny, kepalanya, dan membentur sandaran kursi dengan keras. Sesampainya di rumah sakit, Sheng Mian baru saja sadar, langsung berlari mencari Yan Cheng. Melihat dokter membawa keluar jenazah, dia seperti membeku. Yan Cheng, kumohon bukalah matamu dan lihatlah aku, asalkan kau sadar, aku akan menyetujui segalanya. Penny, kau harus ingat apa yang baru saja kau katakan. Yan Cheng muncul berseri-seri, dalam cahaya matahari sore. Sheng Mian mengalami perasaan kehilangan Yan Cheng sekali, jadi dia ingin menghargainya. Sesampainya di rumah, Sheng Mian menyuruh Yan Cheng minum susu, agar cepat pulih. Dia mengatakan bahwa dia membenci bau susu, jadi dia tidak meminumnya sejak usia 3 tahun. Tetapi karena menghormatinya, dia terpaksa memejamkan mata dan meminum seteguk. Melihat Penny menertawakannya, Yan Cheng menciumnya secara paksa, agar sisa susu menempel di bibirnya. Penny, aku hanya berharap, seumur hidup ini aku bisa selalu bersamamu. Tepat pada saat itu, Kisen menelepon, meminta atasan untuk memperhatikan hidup mati karyawan. Kakinya patah, jadi dia meminta direktur utama untuk mencari asisten sementara. Kebetulan, Yan Cheng sudah menemukan orang yang cocok. Selama pertukaran pekerjaan, wakil direktur utama tidak bisa menahan diri, pesona asisten baru itu. Dia telah menyelesaikan semua tugas Penny, sehingga dia hanya perlu berada di sisinya. Jika Penny mau, dia bisa menjadi asisten khususnya seumur hidup. Untuk membuktikan kemampuannya, dia ingin bosnya tinggal malam ini. Karena ada rapat di pagi hari, Yan Cheng mengatur jam untuk membangunkan kekasihnya. Dia menyuruh Penny untuk beristirahat di rumah, menunggu dia selesai rapat dan akan kembali. Sheng Mian merasa mual, jadi dia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dokter mengatakan dia hamil 7 minggu, dan perlu membatasi hubungan intim selama periode ini. Sheng Mian sangat gembira, berniat mengabarkan berita gembira kepada Yan Cheng. Tapi dia khawatir, dia sangat membenci keluarganya, apakah dia akan menyukai bayi yang memiliki darah Sheng. Duing Wen melakukan pemeriksaan ulang rutin, kebetulan bertemu kakak perempuannya keluar dari bagian kebidanan. Dia masuk untuk menanyakan kepada dokter tentang kondisi kakak perempuannya. Mendengar pasien memiliki riwayat depresi, dokter menyarankan keluarga untuk memperhatikan wanita hamil. Keesokan harinya, keluarga Fu mengadakan konferensi pers peluncuran produk. Sebagai asisten presiden, Penny meminta izin untuk mempresentasikan produk baru. Namun, di depannya adalah berkas kosong, karena sebelumnya, Xiao Chuqing telah menukar dokumennya. Penny menenangkan diri, dengan percaya diri mempresentasikan tanpa melihat catatan. Yan Cheng bangga dengan asisten istimewanya. Dia berharap bisa segera berdiri di sampingnya dengan identitas yang berbeda. Penny tiba-tiba mual, buru-buru berlari ke kamar mandi. Dia teringat kata-kata Yan Cheng sehingga memutuskan untuk memberitahunya kebenaran. Sementara itu, Duing Wen datang untuk memperingatkan Xiao Chuqing yang berani mengganggu pernikahan kakaknya. Dia mengungkapkan bahwa nama kakaknya adalah Sheng Mian, juga dikenal sebagai Penny.
Dia sedang mengandung anak Yan Cheng, jadi Xiao Chuqing jangan harap bisa memisahkan mereka. Bertemu dengan Nyonya Bai, Xiao Chuqing khawatir akan reputasi keluarga Fu, sehingga dia mengungkapkan bahwa Sheng Mian sedang hamil. Dia juga mendengar desas-desus bahwa menantu keluarga Fu hidup sangat liar. Nyonya Bai yang marah segera menyuruh orang untuk menyelidiki riwayat medis Sheng Mian. Mendengar menantunya berani mengkhianati putranya, Nyonya Bai sama sekali tidak akan mengizinkan Sheng Mian mempertahankan bayi itu. Di Starry Sky, Sheng Mian menelepon Yan Cheng, mengajak bertemu besok untuk membicarakan hal penting dengannya. Tepat pada saat itu, Nyonya Bai memanggil menantunya untuk merawat ibu mertua yang sakit. Mengajak Sheng Mian ke tempat terpencil, dia menyuruh orang untuk menculiknya. Sheng Mian sadar, melihat dirinya terikat di ruang rawat. Nyonya Bai masuk dan mempertanyakan mengapa Sheng Mian berani mengkhianati Yan Cheng dan hamil dengan pria lain. Nyonya Bai menyuruh dokter untuk menggugurkan anak haram dalam kandungan menantunya untuk melindungi reputasi keluarga Fu. Sheng Mian ketakutan, buru-buru mengakui bahwa bayi itu adalah anak Yan Cheng. Namun, Nyonya Bai tahu putranya membenci keluarga Sheng dan tidak akan menyentuh Sheng Mian. Dia memohon ibu mertuanya untuk menelepon dan mengkonfirmasi dengan Yan Cheng. Nyonya Bai setuju untuk memberitahu putranya bahwa Sheng Mian sedang mengandung anaknya. Yan Cheng menegaskan bahwa dia belum pernah bertemu atau memiliki hubungan apapun dengannya. Sheng Mian memanggil Yan Cheng tetapi ibunya dengan cepat menutup telepon. Nyonya Bai mendesak dokter untuk segera menyuntik Sheng Mian. Han Han tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Penny. Ternyata sebelum bertemu ibu mertuanya, dia sudah mengirim alamatnya kepada Han Han. Yan Cheng berdiri menunggu Penny di bawah karena tidak bisa menghubunginya. Melihat Penny pulang dengan lelah, dia sangat mengkhawatirkannya. Penny bertanya-tanya mengapa istrinya hamil tetapi dia masih punya waktu untuk peduli padanya. Yan Cheng menyalahkan Sheng Mian yang jahat dan berani mencari Penny. Dia bertanya apakah dia bisa berpangku tangan saja meskipun Sheng Mian dalam masalah. Yan Cheng berpikir dia berpura-pura lemah untuk mendapatkan simpati Penny. Dia bahkan tidak tahu dia hamil dengan siapa. Bahkan jika bayi itu anaknya, dia tidak akan mengakuinya. Penny dengan marah mengusir Yan Cheng dari pandangannya. Sesampainya di rumah, Yan Cheng membenci Sheng Mian sehingga dia menghentikan semua proyek kerjasama dengan Sheng Shi dan memutuskan kontak antara kakek dan keluarga Sheng. Mendengar Fu Shi tiba-tiba menarik modal, Tuan Sheng mengalami serangan jantung. Tepat pada saat itu, Sheng Mian masuk, buru-buru membawa ayahnya ke rumah sakit. Kembali menemui ibu tirinya, Sheng Mian menanyainya mengapa dia menarik semua uang perusahaan. Ayahnya sangat membutuhkan uang untuk operasi jantung di rumah sakit. Sulan mengatakan bahwa Fu Shi menghentikan kerjasama membuat Sheng Shi jatuh ke jurang. Sedikit uang terakhir dianggap sebagai ganti rugi baginya. Daripada membuang waktu bertengkar dengan ibu tirinya, Sheng Mian menelepon Han Han untuk meminjam uang. Namun, Starry Sky baru saja melewati krisis, tidak bisa mengumpulkan 1 juta yuan dengan cepat untuknya. Dia menerobos hujan, datang untuk bertemu Tuan Fu. Nyonya Bai menghadang di gerbang, tidak mengizinkan menantu yang tidak tahu diri itu masuk ke rumah Fu. Keesokan harinya, Sheng Mian berada di ujung tanduk, terpaksa menelepon Yan Cheng untuk meminjam uang. Dia segera mentransfer uang, lalu pergi ke studio untuk menemuinya. Namun, Penny tidak ada di kantor. Yan Cheng melihat di tempat sampah, bungkus suplemen makanan untuk ibu hamil. Melewati kamar Han Han, Yan Cheng bertanya sudah berapa lama dia tidak menyentuh Penny. Mendengar waktu sekitar setengah tahun atau 1 tahun, dia buru-buru mencarinya. Sementara itu, Sheng Mian membawa uang kembali ke rumah sakit, dan melihat dokter sedang memberikan pertolongan pertama kepada ayahnya. Sheng Mian berdoa kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengar doanya. Sheng Mian meminta maaf karena menyelamatkan ayahnya terlalu terlambat, dia tidak akan terlibat dengan keluarga Fu. Menunggu Penny di bawah, Yan Cheng senang karena dia sedang mengandung anaknya. Dia berjanji akan merawat ibu dan anak itu dengan baik. Tapi Penny mengatakan bahwa bayi itu bukan anaknya. Keesokan harinya, pengacara Tuan Sheng, Wang Duizhu, menyerahkan perusahaan dan seluruh aset kepada putri bungsu. Dia pikir kakak perempuannya sangat cakap, sementara dia sendiri lemah, jadi ayah baru memutuskan demikian. Dia menyindir, rumah itu miliknya, tetapi kakak perempuannya bisa datang kapan saja. Sesampainya di lokasi konstruksi, Yan Cheng hanya berani diam-diam melihat Penny. Melihatnya pingsan, dia buru-buru membawa Penny ke rumah sakit. Begitu dia sadar, dia mengusirnya. Yan Cheng memohon Penny untuk tidak menyiksanya lagi.
Tidak peduli anak itu anak siapa, dia bersedia menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Namun, Penny tetap tidak ingin bertemu dengannya. Tuan Fu mendengar berita tentang keluarga Sheng, lalu menghubungi Sheng Mian. Dia meminta maaf kepada menantunya karena tidak tahu keluarga Fu menolak membantu keluarga Sheng di saat kesulitan. Sheng Mian berharap dia setuju untuk membiarkannya bercerai dari Yan Cheng. Tuan Fu mengundang menantu perempuannya untuk bersantai di resor keluarga Fu. Setelah kembali, jika Sheng Mian masih bersikeras untuk bercerai, dia tidak akan menghalangi lagi. Di resor, Yan Cheng menuruti Tuan Fu untuk menjamu tamu penting. Melihat meja makan yang penuh dengan mawar, dia bertanya pada Kisen, siapa sebenarnya tamu ini? Kisen akhirnya mengaku, Tuan Fu ingin menjodohkan cucunya dengan istrinya, jadi dia menipu Yan Cheng untuk datang ke sini. Dia menyuruh Kisen menyiapkan 2 draft perjanjian cerai agar dia bisa masuk ke kamar mencari wanita licik itu. Saat mencari Sheng Mian, Yan Cheng terkejut melihat Penny keluar. Dia mengatakan bahwa Sheng Mian mengajaknya bertemu untuk memperingatkannya agar tidak ikut campur dalam pernikahan orang lain. Dia mendesak Yan Cheng untuk segera bercerai agar dia tidak menjadi orang ketiga. Yan Cheng memastikan tidak akan membiarkan Penny merugi. Dalam hatinya, hanya ada satu istri, yaitu dia. Penny merasa dirinya hanyalah seorang desainer kecil, tetapi tidak termasuk dalam dunia Yan Cheng. Dia berpendapat bahwa cinta tidak mengenal kata cocok. Dia hanya menyesal tidak bisa bertemu dengannya sedikit lebih awal. Mendengar laporan Kisen, Tuan Fu marah karena cucunya membatalkan makan malam romantis. Yan Cheng menyuruh Penny pulang dan menunggunya. Dia berjanji setelah malam ini akan mengakhiri semuanya dengan Sheng Mian. Melihat punggungnya, dia memanggil nama Yan Cheng sekali lagi. Keesokan harinya, Yan Cheng tiba-tiba memperkenalkan Penny kepada kakeknya. Dia khawatir dan meringkuk di pelukannya. Tuan Fu marah, menyuruh Penny menjauh dari cucunya. Dia hanya bisa menoleh, mengedipkan mata memberi isyarat padanya. Dia datang untuk memapahnya, berjanji akan menjelaskan semuanya. Tuan Fu bertanya kepada kedua cucunya, bagaimana rencana masa depan mereka. Yan Cheng menegaskan bahwa dia mencintai dan ingin menikahi Penny, tetapi dia merasa tidak pantas untuknya. Yan Cheng masih berpendapat bahwa pernikahan tidak mementingkan kecocokan, cukup dengan cinta saja. Tuan Fu tertawa terbahak-bahak penuh kebahagiaan, membuat Yan Cheng merasa aneh. Dia bertanya apakah Penny benar-benar mencintai cucunya? Penny sedikit terkejut, hanya bisa mengakui bahwa dia mencintai Yan Cheng. Tuan Fu terus tertawa terbahak-bahak, mengucapkan selamat atas cinta kedua cucunya. Penny tidak menyangka segalanya akan berbalik seperti itu. Sesampainya di rumah, Sheng Mian memberitahu ayahnya, besok dia akan bercerai dari Yan Cheng. Mungkin ini adalah akhir terbaik untuk keduanya. Dia merindukan ayahnya, jadi dia menonton kembali rekaman terakhir hidupnya. Siapa sangka, kamera juga merekam adegan ibu tiri berselingkuh dengan pengacara Wang. Mendengar ayahnya meninggalkan harta warisan kepadanya, Sheng Mian menebak mereka bersekongkol menarik semua uang perusahaan lalu diam-diam mengubah surat wasiat. Di rumah keluarga Fu, Sheng Mian meminta kakek untuk membantunya menyelidiki sumber modal yang masuk ke Shengxi sebelum ayahnya meninggal. Selain itu, dia menduga surat wasiat ayahnya juga bermasalah. Sheng Mian menebak ibu tiri yang berulah, tetapi belum ada bukti yang kuat. Tuan Fu khawatir matanya yang buruk tidak bisa memeriksa catatan. Dia berpikir orang yang paling cocok untuk menyelidiki masalah ini adalah Ye Entan. Dia menasihati menantu perempuannya untuk tidak terburu-buru bercerai dan menggunakan identitas nona muda wakil untuk memfasilitasi hukuman orang jahat. Bertemu Ye Entan, wakil direktur memberitahu bahwa THNH Min baru saja datang mencarinya. Dia ingin menunda perceraian untuk fokus menyelidiki kasus ibu tirinya berkolusi dengan orang luar untuk menguras semua uang THNH Group. Jika Ye Entan membantu THNH Min untuk terakhir kalinya, wakil direktur akan mengizinkannya menikahi Penny. Ye Entan sangat antusias, segera pergi menjalankan tugas. Di restoran, Han Han sedang mempersiapkan pesta pertunangan, siapa sangka dia bertemu dengan wakil direktur. Dia buru-buru mengotori fotonya sendiri, tetapi masih tidak bisa mengelabui wakil direktur. Ye Entan bertanya, hubungan Han Han dengan Penny sebenarnya apa? Han Han akhirnya mengaku, dia hanya berpura-pura menjadi suaminya. Ye Entan senang, langsung memberikan kartu ban sebagai hadiah pertunangan untuk Han Han. Menemui Penny, Ye Entan bertanya padanya, mengapa menipunya. Penny hendak menjelaskan, tetapi Ye Entan tiba-tiba mengunci bibirnya. Dia bercerita, dia sangat bahagia saat mendengar Penny hanya berpura-pura menikah dengan Han Han. Dia menduga Penny peduli dengan kenyataan bahwa dia sudah menikah,
Jadi dia akan mendorong penyelidikan THNH Group untuk segera bercerai dengan THNH Min. Penny menawarkan diri untuk menyelidiki bersama, membantunya cepat mengakhiri pernikahan bisnis. Yen Tan senang melihat Penny begitu tidak sabar untuk menikahinya. Membobol ruang legal, Penny mencari bukti di meja kerja pengacara Wang. Dia menemukan brankas kecil di laci Han Han. Dia mencoba memasukkan kata sandi tanggal lahir ibu tiri, dan ternyata pengacara Wang adalah seorang yang tergila-gila. Mendengar suara Han Han, Penny buru-buru mengambil USB di brankas lalu bersama Yen Tan bersembunyi di bawah meja. Pengacara Wang bercakap-cakap mesra dengan Tulan membuat Yen Tan dan Penny merasa canggung. Meskipun Han Han sudah pergi, Yen Tan berdalih demi keamanan untuk terus memeluk Penny. Sesampai di rumah, Penny menemukan sebuah perusahaan kecil yang berhubungan erat dengan THNH Group. Yen Tan mengatakan itu hanyalah perusahaan boneka yang didaftarkan atas nama adik laki-laki Tulan. Wanita itu menggunakan cara ini untuk menguras perusahaan baru sehingga THNH Group tidak bisa bangkit selama bertahun-tahun. Dia menyindir, mereka bahkan menggunakan uang perusahaan untuk membayar kamar hotel 5 kali menginap seminggu. Penny mendengar nada bicara Yen Tan seolah-olah dia sangat mengagumi mereka. Dia menarik Penny ke pelukannya, siap membuktikan kemampuannya sendiri, lebih dari cukup untuk mengalahkan mereka. Tepat pada saat itu, Yen Tan mendengar kabar bahwa pengacara Wang melarikan diri. Ternyata, Tulan di depan meminta kekasihnya melarikan diri tetapi di belakangnya dia mengungkapkan keberadaan Han Han. Yen Tan mendobrak pintu, menyesali bahwa pengacara Wang yang tergila-gila itu hanyalah pengganti untuk Tulan. Dia tidak hanya mengungkapkan keberadaan tetapi juga memberikan bukti kejahatan pengacara Wang. Han Han menderita karena dikhianati kekasihnya. Penny menawarkan diri untuk bekerja sama dengan pengacara Wang tetapi disandera olehnya. Yen Tan berbicara untuk mengalihkan perhatian pengacara Wang guna memanfaatkan kesempatan menyelamatkan Penny. Dia ketakutan, memeluknya erat. Melihat Penny mual-mual, Yen Tan meminta maaf karena telah melibatkan dia dalam urusan THNH Group. Penny berjanji akan menjaga dirinya baik-baik. Untuk menyelidiki perusahaan boneka atas nama adik laki-laki Tulan, Yen Tan meminta Taesem mengirimkan fotonya. THNH Min ingat, Han Han pernah berfoto bersama keluarganya. Dia takut identitasnya terungkap, lalu mencegat Yen Tan. Kebetulan, dia juga ingin makan roti. Dia menggigit roti besar agar semakin dekat dengan napasnya. Yen Tan tidak bisa berhenti, lalu menarik Penny ke kamar. Menunggunya tertidur lelap, dia turun untuk melihat ponselnya. Untungnya, Taesem mengirim foto tanpa THNH Min. Di sisi lain, Dui Nguyen menemui Estin. Dia menasihati Estin untuk melepaskan niatnya terhadap Yen Tan karena kakaknya sudah hamil anak laki-laki. Dui Nguyen dengan cerdik mengungkapkan bahwa THNH Min akan menghadiri rapat tahunan besok. Dia licik, ingin meminjam tangan Estin untuk menggugurkan kandungan THNH Min. Keesokan harinya, Yen Tan telah mengumpulkan cukup bukti, menuduh Tulan secara ilegal memindahkan aset THNH Group dan memalsukan surat wasiat. Namun, Yen Tan tidak peduli dengan dendam keluarga mereka, hanya merasa lega karena bebas. Dia memberi Penny sepasang sepatu hak rendah untuk menghadiri acara besok. Dia berharap Penny akan memakai sepatu ini untuk berjalan di sampingnya. Yen Tan ingat di pesta sebelumnya, Penny harus mengenakan lapisan bambu seperti dinding pemisah di antara keduanya. Tapi setelah besok, lapisan bambu itu tidak akan ada lagi. Di rapat tahunan THNH Group, Dui Nguyen tampak akrab, mengantar kakaknya ke ruang rapat. Siapa sangka di belakang, Estin melemparkan segenggam kacang ke tangga. THNH Min menginjaknya, lalu terjatuh menuruni tangga. Setibanya di rumah sakit, dokter membutuhkan keluarga untuk menandatangani surat operasi segera, jika tidak akan sulit untuk menyelamatkan bayi. Dui Nguyen berpura-pura panik, segera menelepon kakak iparnya. Yen Tan mengira THNH Min kembali berulah untuk menghindari perceraian, jadi dia tidak peduli. Setelah THNH Min sadar, Dui Nguyen meminta maaf kepada kakaknya karena tidak bisa menyelamatkan bayi. Dia menelepon kakak iparnya, tetapi Yen Tan tidak datang, sehingga terlambat dan tidak bisa menyelamatkan bayi. Karena THNH Min tidak datang ke kantor catatan sipil, Yen Tan datang langsung ke rumahnya untuk mencarinya. Dui Nguyen diam-diam menelepon agar THNH Min mendengar percakapan itu. Dia mempertanyakan mengapa Yen Tan tidak datang untuk menandatangani surat operasi, dan bersikeras untuk bercerai dengan kakaknya. Dia menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan hidup atau mati THNH Min. Dia menduga ini hanyalah trik keluarga THNH untuk melindungi pernikahan bisnis dengan keluarga Po. Di rumah sakit, THNH Min memegang surat panggilan cerai dan tidak bisa menahan air matanya. Sidang penyelesaian sengketa perceraian akhirnya tiba.
Yen Tan khawatir Tehan Hamin berulah tidak datang. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Tetapi orang yang muncul di hadapan Yen Tan adalah gadis yang sangat dicintainya. Penny, apakah kamu Tehan Hamin? Ho Yen Tan, aku adalah putri sulung keluarga Tehan Ha, namaku Tehan Hamin. Yen Tan meminta sidang ditunda, tetapi Tehan Hamin menolak. Dia mengatakan bahwa pasangan itu telah menikah selama 3 tahun, tetapi belum pernah bertemu. Mendengar dia meminta pengadilan untuk menyelesaikan perceraian, Yen Tan buru-buru mencabut gugatan. Karena penggugat mengubah pikiran, sidang ditunda. Yen Tan menyeret langkahnya yang berat menuju Tehan Hamin. Jika dia tahu kebenarannya lebih awal, bagaimana mungkin dia tega bercerai dengan orang yang dicintainya? Tehan Hamin berpendapat bahwa jika dia sedikit saja peduli pada istrinya, dia akan segera mengetahui identitasnya. Tehan Hamin, 3 tahun lalu aku harus menikah dengan seorang gadis asing. Aku tidak bertanya padamu untuk menolak perceraian tanpa cinta. Ho Yen Tan, kita belum pernah bertemu tetapi kamu menganggapku mata duitan. Selama 3 tahun terakhir, gelar kosong nyonya muda keluarga Po telah membuatku menjadi bahan tertawaan di mata dunia. Kamu pernah mengatakan bahwa keturunan keluarga Po tidak akan pernah memiliki darah keluarga Tehan Ha. Seperti yang kamu inginkan, aku kehilangan bayiku. Yen Tan sangat menyesal karena dia sendiri yang melukai anaknya. Dia berharap dia tahu identitas aslinya lebih awal. Tehan Hamin mengingatkan bahwa dia begitu saja menuntut cerai darinya begitu kembali ke negara itu. Selama 3 tahun terakhir dia tidak pernah menyembunyikan kebenciannya terhadap Tehan Hamin. Bagaimana mungkin dia bisa membuka mulut untuk mengakui identitasnya? Tehan Hamin, aku minta maaf. Aku memberimu pernikahan tetapi tidak pernah berusaha mengenalmu. Apa yang harus kulakukan karena aku berutang terlalu banyak padamu? Ho Yen Tan, mari kita bercerai, setelah ini kita berpisah. Tehan Hamin, kumohon beri aku kesempatan untuk memulai kembali. Di hadapan penyesalan Yen Tan yang mendalam, Tehan Hamin tetap bersikeras untuk bercerai. Karena di antara dia dan Yen Tan sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Melihat Yen Tan belum bercerai dengan Tehan Hamin, Estin menemui Bu BCH. Dia berpura-pura hamil tetapi meminta bibinya untuk tidak buru-buru memberitahu Yen Tan. Dia takut perutnya semakin besar, jadi dia ingin Yen Tan segera mengakhiri pernikahan dengan Tehan Hamin. Memanggil Tehan Hamin kembali, Bu BCH memberitahu bahwa Estin sedang hamil anak Yen Tan. Pada malam pesta, Yen Tan tidak bisa menahan diri di hadapan Estin. Tehan Hamin memberi selamat kepada bibinya, yang akan segera menggendong cucu. Dia memastikan bahwa selama Yen Tan mau bercerai, dia tidak akan pernah menahannya. Tepat pada saat itu, Han Han mengirim rekaman video saat THN Hamin mengalami kecelakaan. Mengetahui Estin telah mencelakainya, THN Hamin mencari Estin. THN Hamin menanyai Estin, mengapa dia sebagai pemilik villa ini tega membunuh makhluk tak berdosa. Estin mengatakan bahwa dia telah memberi Yen Tan kompensasi, yaitu bayi lain. THN Hamin menduga wanita hamil mudah lupa sehingga salah mengingat ayah bayi. Dia tahu orang yang menginap semalam dengan Estin di pesta adalah pelayan hotel. Dia juga mendengar bahwa tes paternitas dapat dilakukan saat hamil. Estin akhirnya mengakui bahwa dia tidak hamil. Siapa sangka, Tehan Hamin sedang menelepon Bu BCH. Estin yang terdesak melangkah lebar, berniat menyerang Tehan Hamin. Yen Tan berhasil menghentikannya, ingin menuntut keadilan untuk anaknya yang tidak bersalah. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Tehan Hamin. Estin mempertanyakan, mengapa Yen Tan memaafkan orang yang menyembunyikan identitas seperti Tehan Hamin. Pada hari Vo Group mengadakan konferensi pers, Dui Nguyen telah mengungkapkan identitas kakaknya, dan bahkan membual tentang kehamilan Tehan Hamin. Tehan Hamin tercengang, ketika adik perempuannya yang ternyata adalah dalang sebenarnya. Menarik Tehan Hamin menjauhi orang yang jahat itu, Yen Tan meminta dia untuk berbicara dengannya. Hari-hari terakhir ini, dia menahan diri untuk tidak menemuinya, agar dia bisa pulih. Namun di benaknya, seluruhnya adalah bayangan THN Hamin. Dia mengingatkan kembali, Yen Tan pernah dengan kejam menghalangi bisnis THNH Group, menyebabkan ayahnya sakit dan meninggal. Sejak saat itu, dia telah sepenuhnya menyerah padanya. Setelah ini, dia hanya bersama Yen Tan untuk membantunya cepat bercerai. Memeluk erat THN Hamin, Yen Tan mengungkapkan, dalam hidup ini dia hanya bergetar karena wanita itu. THN Hamin, kumohon jangan tinggalkan aku. Namun, hati THN Hamin sudah dingin, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memulai kembali dengan Yen Tan. Mengunjungi adik perempuannya, THN Hamin ingin tetap tinggal untuk berbicara dengan Dui Nguyen.
Memanfaatkan kakaknya tidur lelap, Duing Win membuka kunci ponsel THN Hamin untuk mengirim pesan dan membuat janji bertemu Yen Tan. Setibanya di rumah Yen Tan, Duing Win berpura-pura menjadi THN Hamin untuk bisa berada di sisinya sekali saja. Namun, meskipun mabuk, Yen Tan tetap menyadari bahwa suara itu bukanlah suara orang yang dicintainya. Duing Win tidak peduli, menerkam kepelukan Yen Tan. THN Hamin datang, langsung menampar wajah pengkhianat itu. Untuk membuat Duing Win merasakan sakit, dia berbalik dan mencium Yen Tan, bahkan ingin memulai kembali dengannya. Menunggu Duing Win pergi dengan marah, Yen Tan tahu istrinya hanya berpura-pura di depannya. Namun, dia bersedia menunggu sampai THN Hamin memaafkannya. Dalam rapat pemegang saham, Tulan mengumumkan surat wasiat suaminya yang meninggalkan seluruh saham THNH Group kepada putri bungsunya. Duing Win memastikan akan melaksanakan tugas ayahnya dengan baik, mengemudikan THNH Group melewati krisis. THN Hamin tiba-tiba memotong, duduk di kursi ketua. Tulan menyindir putrinya terlalu percaya diri, karena ayahnya tidak meninggalkan sedikit pun bagian untuk THN Hamin. Dia mengoreksi, dia tidak terlalu percaya diri, tetapi membawa bukti bahwa ibu tirinya berkolusi dengan pengacara Wang, mengubah surat wasiat ayahnya. Mendengar Tulan bersikeras membantah, THN Hamin mengumumkan rekaman video dia berselingkuh dengan pengacara Wang, tepat di samping ranjang rumah sakit ayahnya. Memegang di tangannya akta transfer bagian yang tepat, THN Hamin menyatakan akan mengambil alih THNH Group. Duing Win ingin menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri, lalu menyalahkan ibunya yang berani melakukan hal yang salah terhadap ayah. Tulan menyayangi anaknya, lalu menerima semua kesalahan. Duing Win mempertanyakan, THN Hamin belum pernah bekerja di THNH Group, bagaimana bisa mengelola perusahaan? Yen Tan tiba-tiba datang menghadiri rapat sebagai investor THNH Group. Dia mengatakan, meskipun THN Hamin tidak bekerja di THNH Group, dia 2 kali menggalang dana untuk grup tersebut. Jika Tulan tidak menggunakan dana publik secara ilegal, THNH Group tidak akan runtuh seperti hari ini. Dia menyatakan akan membeli kembali semua saham siapapun yang ingin menarik diri dari THNH Group. Duing Win ingat peraturan perusahaan, ketua baru yang menjabat harus meningkatkan pendapatan lebih dari 20% dalam 1 bulan. THN Hamin setuju untuk mencoba, jika gagal akan mengundurkan diri. Berbicara secara pribadi dengan Yen Tan, THN Hamin berterima kasih padanya, telah membantunya dalam rapat. Yen Tan meminta untuk mengajaknya makan, untuk mengungkapkan perasaannya. THN Hamin menolak, karena masih sibuk merekrut manajer baru. Siapa sangka, kandidat pertama, adalah cinta pertamanya, bernama On Cheu. Yen Tan dengan cepat memperkenalkan diri, bahwa dia adalah suami dari Nona THNH. On Cheu tidak mau kalah, memperkenalkan dirinya sebagai cinta pertama THN Hamin. Dia teringat dalam hati, dia sedang mengelola cabang luar negeri Vo Group. Wakil direktur memanggilnya kembali untuk membantu menantu perempuannya membangkitkan THNH Group. Dia percaya pada takdir Yen Tan dan THN Hamin, jadi dia tidak khawatir On Cheu akan ikut campur di antara mereka. Bertemu On Cheu secara pribadi, THN Hamin berterima kasih padanya, telah meninggalkan gaji tinggi di luar negeri, untuk kembali ke negara itu membantunya. Dia mengungkapkan, dia membantu THN Hamin, bukan karena uang. Bertahun-tahun ini, dia tidak pernah melupakan kenangan indah bersamanya. Dia mendengar THN Hamin akan bercerai, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk berada di sisinya. Yen Tan membawa kursi, memperingatkan On Cheu untuk melepaskan istrinya. Dia memesan 3 cangkir kopi pahit, untuk berterima kasih kepada On Cheu yang telah membantu THN Hamin. Melihat suasana yang sedikit tegang, THN Hamin menyerahkan ruangan untuk kedua pria itu. Yen Tan menasihati On Cheu untuk menyerah pada THN Hamin. Dulu, sekarang, atau di masa depan, dia tetaplah istrinya. On Cheu berpendapat, pernikahan THN Hamin hanyalah kesalahan sesaat. Dia akan membimbingnya kembali ke jalur yang benar. Baru bertemu tapi seperti sudah lama kenal, Yen Tan mengajak On Cheu minum beberapa gelas. Namun, keberanian laki-laki tidak mengizinkan On Cheu menolak saingannya. Meskipun demikian, dia baru minum beberapa gelas, sudah tertidur di meja. Setelah mengantar On Cheu pergi, Yen Tan meminta istrinya untuk pulang bersamanya. Dia mengeluh, ayah memarahinya karena melukai THN Hamin sehingga tidak membukakan pintu untuknya, bahkan tidak mau makan. Dia meminta THN Hamin untuk datang ke rumahnya lalu berpura-pura berbaikan agar ayah senang. THN Hamin kasihan pada wakil direktur, jadi tidak tega menolak. Sesampainya di rumah, Yen Tan bermesraan dengan THN Hamin untuk melakukan video call dengan wakil direktur. Untuk membuktikan bahwa dia sudah berbaikan dengan istrinya, dia mengambil kesempatan untuk mencium paksa THN Hamin. Dia mencubit kaki Yen Tan dengan keras, barulah dia berhenti.
Wakil direktur merasa tenang, percaya bahwa kedua cucunya sudah berbaikan. Menunggu wakil direktur menutup telepon, Tehan Hamin langsung pergi. Yen Tan mengeluh sakit kaki dan mabuk, untuk menahan istrinya tetap di sana. Tehan Hamin dengan patuh, menuangkan segelas air cuka untuknya. Yen Tan kehabisan akal, beralasan kakeknya bisa melakukan inspeksi mendadak. Dia memohon agar Tehan Hamin menghargainya karena telah membantunya dalam rapat pemegang saham dan menginap semalam. Tehan Hamin setuju, dengan syarat Yen Tan tidur di ruang tamu. Cepat memeluknya erat, dia menyatakan akan mengejarnya sekali lagi. Menunggu Tehan Hamin naik ke kamar, Yen Tan diam-diam menduplikasi kunci rumahnya. Keesokan harinya, Tehan Hamin menerima pesanan dari mitra asing. Karena On Chiu sibuk, dia pergi menemui mitra sendirian. Siapa sangka, dia adalah Tiu DNG yang sangat membenci Tehan Hamin. Di sisi lain, Yen Tan tidak bisa menghubungi Tehan Hamin. Dia menelepon On Chiu, barulah dia tahu Tehan Hamin pergi menemui Tiu DNG. Saat itu, Tiu DNG mengikat Tehan Hamin, dia memperingatkan bahwa Yen Tan tidak akan mengampuninya. Tiu DNG berpendapat bahwa dia atau Tiu Group sudah tidak punya jalan mundur lagi. Akan lebih baik jika Anda menyentuh istri presiden untuk melihat bagaimana reaksi Yan Cheng. Pintu tiba-tiba terbuka, Yan Cheng dan Wen Zhao datang menyelamatkan Sheng Mian. Sesampainya di rumah sakit, Yan Cheng masih khawatir. Xiao yang belum melepaskan Sheng Mian, dia ingin Sheng Mian pindah dan tinggal bersamanya. Wen Zhao berpura-pura sakit dada untuk menarik perhatian Sheng Mian. Yan Cheng dengan cepat memegang kepalanya kesakitan. Wen Zhao terus mengeluh sakit lengan, lalu Yan Cheng langsung sakit kaki. Dokter datang melaporkan bahwa hasil pemeriksaan Yan Cheng dan Wen Zhao baik-baik saja. Melihat Sheng Mian setuju untuk kembali bersama Wen Zhao, Yan Cheng tidak menahannya. Sesampainya di rumah, Sheng Mian terkejut melihat Yan Cheng di apartemennya. Dia juga menyiapkan makanan panas. Menunggu Sheng Mian mengisi perutnya yang lapar, Yan Cheng dengan sengaja diam-diam memakai perban di tangannya. Tapi dengan hidungnya yang tajam, Sheng Mian segera mengenali rebung dari restoran Kiji, ayam rebus Kiji, dan daging rebus Tai Kie. Dia mengungkap luka palsu itu, lalu meminta Yan Cheng untuk menyerahkan kunci rumahnya. Jika tidak, dia akan pindah. Yan Cheng merasa sedikit sesak napas, tetapi Sheng Mian tidak lagi bodoh. Dia berpikir bahwa dia belum menjelajahi banyak hal, jadi dia perlu istirahat. Naik keranjang istrinya, Yan Cheng merasa sangat nyaman. Sheng Mian menariknya bangun, dan segera didorong Yan Cheng ke tempat tidur. Dia mendiagnosis dirinya sendiri menderita rindu berat. Aroma Sheng Mian adalah obat yang efektif. Dia buru-buru melarikan diri dari pelukan pria licik itu. Di kediaman Sheng Mian berbagi bahwa ayahnya pernah berharap untuk memproduksi jenis kain khusus untuk anak-anak yang dapat bernapas dan tahan air. Dia ingin terus mewujudkan impian ayahnya. Wen Zhao berpikir bahwa Sheng Mian perlu menstabilkan perusahaan dalam waktu 1 bulan, tidak cocok untuk meneliti produk baru. Dia bertekad untuk membantunya mencapai pendapatan sesegera mungkin. Setelah Sheng Mian duduk kokoh di kursi direktur, barulah mempertimbangkan hal-hal lain. Tepat pada saat itu, Tuan Fu menelepon menanyakan menantu perempuannya, apakah dia bertengkar lagi dengan Yan Cheng. Beliau bercerita, cucunya memegang paspor, terbang dari Eropa ke Amerika Utara. Sheng Mian takut kakeknya khawatir, lalu menegaskan bahwa ia masih mencintai Yan Cheng. Sesampainya di rumah, Sheng Mian tanpa sadar merindukan Yan Cheng. Ia membaca berita, melihat perusahaan Misen telah mengembangkan kain 3-in-1 yang ramah lingkungan, tahan air, dan bernapas. Mendengar bel pintu, Sheng Mian keluar untuk menerima barang. Yan Cheng tiba-tiba muncul, menggendong istrinya masuk ke rumah. Ternyata, dia berkeliling mencari tahu tentang kain perusahaan Misen. Menarik istrinya ke dalam pelukannya, Yan Cheng bertanya apakah Sheng Mian merindukannya. Mendengar Sheng Mian tidak mengenalinya, dia memutuskan untuk menghidupkan kembali kenangan lama. Yan Cheng melepas jaketnya, lalu mencium Sheng Mian dengan penuh gairah. Sheng Mian buru-buru menghentikannya karena dia harus menyiapkan dokumen untuk rapat besok. Yan Cheng memaksanya dengan lembut, dengan acuh tak acuh mengambil jaketnya dan pergi, membuat Sheng Mian sedikit menyesal. Setelah setengah bulan di bawah kepemimpinan Sheng Mian, penjualan perusahaan meningkat 25%. Duing Wen mempertanyakan mengapa pesanan meningkat pesat tetapi keuntungan tahunan menurun. Sheng Mian mengatakan bahwa dia telah menggunakan sebagian dari dana untuk membeli hak cipta kain baru dari perusahaan Misen. Duing Wen percaya bahwa Sheng Mian sedang menukar kepentingan pemegang saham untuk tujuan pribadi. Wen Zhao ingat, batas waktu masih setengah bulan lagi. Duing Wen kemudian menyindir, masa percobaan harus berakhir lebih awal untuk menghindari kerugian bagi perusahaan. Yan Cheng datang untuk melihat siapa yang berani mengusir Sheng Mian. Dia mengumumkan bahwa dia telah membeli hak cipta kain Misen dan mengalihkannya tanpa syarat kepada Sheng Mian. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan,
karena ada aku di belakangmu. Sesampainya di kantor, Yan Cheng kembali bertanya kepada istrinya, apakah dia merindukannya. Melihat Sheng Mian masih acuh tak acuh, Yan Cheng mengeluh. Dia terbang setengah keliling dunia, dan bahkan harus menyenangkan Tuan Muda Misen untuk mendapatkan hak cipta. Saat menunggang kuda bersamanya, dia juga jatuh. Sangat sakit, Sheng Mian. Jika kamu menciumku sekali, rasa sakitnya bisa berkurang. Jika kamu bermalam denganku, kamu bisa sembuh total. Mendengar Sheng Mian mengejeknya lemah, Yan Cheng ingin membuktikan kemampuannya. Tepat pada saat itu, kakeknya menelepon, mengatakan bahwa cucunya telah menghilang. Yan Cheng mengundang Presiden Sheng untuk mengunjunginya bersama kakeknya. Sesampainya di rumah, Yan Cheng bertemu dengan saingan cintanya. Kakeknya sangat senang mendengar tentang kencan Wen Zhao dan Sheng Mian. Wen Zhao bahkan ingin bercerita lebih banyak, karena masa muda dapat menyembuhkan tahun-tahun yang panjang dan bulan-bulan yang lebar. Mendengar Wen Zhao mengundang Sheng Mian ke reuni kelas, Yan Cheng menolak atas nama istrinya. Sheng Mian mengeluh kedua pemuda itu berisik, jadi dia mengajak kakeknya berjalan-jalan di taman. Berbicara dengan kakeknya, Sheng Mian bertanya mengapa dia memilihnya sebagai menantu. Tuan Fu berpikir bahwa ketika Sheng Mian mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, takdirnya dengan keluarga Fu telah dimulai. Berkat Sheng Mian, Yan Cheng sering tersenyum dan lebih manusiawi. Dia datang untuk menyalahkan kakeknya, mengundang cinta pertama menantu perempuannya untuk datang ke rumah. Tuan Fu percaya bahwa cinta mereka berdua tidak akan rapuh. Yan Cheng berjanji akan meminta maaf kepada kakeknya malam ini. Melihat mereka bahagia, Wen Zhao tahu bahwa sudah terlambat untuk mempertahankan masa mudanya. Melihat Wen Zhao minum alkohol dalam kesedihan, Duing Wen merasa marah padanya. Karena Yan Cheng mengambil semua sorotan dalam rapat pemegang saham, dia menduga Wen Zhao sama seperti dirinya, tidak bisa melepaskan masa lalu. Dia menawarkan untuk bekerja sama dengan Wen Zhao untuk mendapatkan apa yang mereka berdua inginkan. Setelah rapat pembuatan kopi, Yan Cheng memberi istrinya secangkir latte yang retak. Dia beralasan, gambar itu mewakili dirinya, seperti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bagian yang hilang darinya ada pada Sheng Mian, namun, dia hanya suka minum minuman bersoda. Yan Cheng dengan cepat mengambilnya, dan bahkan menambahkan sedotan untuk diminum bersama. Wen Zhao meminta izin untuk menyela, memanggil direktur untuk memeriksa batch kain baru. Setelah Sheng Mian pergi, Yan Cheng minum dari sedotan Sheng Mian, lalu Duing Wen masuk untuk mengambil dokumen. Ketika Yan Cheng tidak memperhatikan, Duing Wen memasukkan pil ke dalam gelas air. Setelah Yan Cheng selesai minum, dia merasa panas di seluruh tubuh. Duing Wen masuk memeluknya, agar Wen Zhao bisa mengambil foto dari luar. Dalam rapat manajemen, Wen Zhao khawatir berita perceraian direktur akan memengaruhi saham Shengxi. Duing Wen berpikir satu-satunya cara adalah dia menggantikan kakaknya sebagai direktur sebelum berita menyebar. Wen Zhao mengungkapkan kartunya, mengumumkan rekaman di mana Duing Wen mengusulkan kerjasama dengannya. Dia bahkan merekam proses Duing Wen memasukkan obat ke dalam gelas wakil direktur. Yan Cheng mengumumkan bahwa dia telah mengalihkan aset atas namanya kepada istrinya. Apapun status perkawinan mereka, Sheng Mian memiliki kemampuan untuk melindungi Shengxi. Sheng Mian, aku bisa memberikan hidupku untukmu, apalagi harta benda. Sheng Mian memutuskan untuk memecat Duing Wen. Yan Cheng memuji akting Wen Zhao hampir sebaik dirinya. Ternyata, Wen Zhao telah mengungkapkan rencana Duing Wen kepada Yan Cheng. Dia ingin memanfaatkan langkah catur Duing Wen untuk melawannya. Secara kebetulan bertemu Sheng Mian di jalan, Yan Cheng melihat tas di atas jatuh. Dia bergegas, mendorong Sheng Mian menjauh dari bahaya. Dia ada di sana. Tas berisi barang-barang berat, jatuh menimpa kepala Yan Cheng. Orang yang sengaja menyakiti Sheng Mian adalah Duing Wen. Membawa Yan Cheng ke ruang gawat darurat, Sheng Mian ketakutan, memohon padanya untuk tidak meninggalkannya. Ketika sadar, Yan Cheng mengambil kesempatan untuk mengeluh sakit di sekujur tubuhnya. Dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya tetapi tidak mengizinkan Sheng Mian memanggil Kisen atau kakeknya. Wen Zhao setuju untuk tinggal dan merawat wakil direktur untuk memfasilitasi diskusi pekerjaan. Yan Cheng merasa sakit di tangannya, tidak bisa menulis namanya. Mendengar Sheng Mian akan membawanya pulang, dia merengek dan memeluknya. Sesampainya di rumah, Sheng Mian memberi suaminya makanan bergizi. Yan Cheng menariknya duduk, tanpa sengaja menekan tangannya ke area penting. Dia perlu melindungi tempat yang berhubungan dengan masa depan mereka berdua, yang juga merupakan impian kakeknya. Yan Cheng mengeluh sakit tangan, sakit kepala, dan meminta istrinya menyuapinya. Namun, dia lebih ingin mencicipi bibirnya. Sheng Mian merasa malu, terus-menerus menyuapi suaminya. Memanfaatkan kesempatan malam ini, Yan Cheng berpura-pura ingin ke toilet, tetapi sedikit pusing. Tangannya sangat lemah sehingga dia tidak bisa membuka kancing celananya. Sheng Mian akhirnya menuruti keinginan pasien, membantu Yan Cheng membuka kancing celananya. Menariknya ke dalam pelukannya, Yan Cheng ingin Sheng Mian tidur bersamanya, berjaga-jaga jika di tengah malam dia ingin ke toilet. Sheng Mian menyuruhnya untuk mengurangi merajuk. Dia perlu istirahat yang baik agar cepat pulih. Di tengah malam,
Yan Cheng diam-diam menatap istrinya yang tertidur pulas. Dia berniat mencium Sheng Mian diam-diam. Tepat pada saat Sheng Mian bangun untuk pergi ke toilet, Yan Cheng buru-buru bersembunyi di bawah kursi, berniat menggunakan trik kecantikan untuk merayu istrinya. Siapa sangka, Sheng Mian, seperti biasa, masuk ke kamar tidur sendiri. Yan Cheng senang, memeluknya erat-erat. Bangun di pagi hari, Sheng Mian terkejut melihat Yan Cheng. Dia menyalahkannya karena datang sendiri, dan bahkan masuk ke pelukannya, mengabaikannya sepanjang malam. Yan Cheng menarik istrinya dari tempat tidur, lalu menciumnya dengan penuh gairah. Sheng Mian tidak tega menolak ciuman panasnya. Melihat suaminya hendak melangkah lebih jauh, dia buru-buru mendorongnya pergi untuk bersiap-siap bekerja. Keluar ke ruang tamu, Sheng Mian dengan saya memegangi perutnya. Ternyata, ketika Sheng Mian kehilangan banyak darah karena jatuh dari tangga, dia sadar untuk menandatangani surat persetujuan operasi. Berkat itu, dokter berhasil menyelamatkan janin. Untuk melindungi anaknya, Sheng Mian meminta dokter untuk merahasiakannya. Dia berencana menunggu Yan Cheng sembuh dari lukanya, lalu akan memberitahukan kabar gembira itu padanya. Setelah bertemu Duing Wen, Yan Cheng memintanya untuk mengalihkan sahamnya. Dia telah melihat Duing Wen sengaja menjatuhkan tas peralatan ke Sheng Mian. Dia buru-buru mengakui kesalahannya, memohon Yan Cheng untuk memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Yan Cheng memberinya pilihan, satu adalah mengalihkan saham, dua adalah masuk penjara. Di sisi lain, Sheng Mian sedang mendiskusikan pekerjaan. Lalu tiba-tiba morning sickness. Wen Zhao bertanya mengapa dia tidak memberitahukan kabar gembira itu kepada Yan Cheng. Sheng Mian bercerita, banyak orang ingin menyakiti bayinya, jadi dia harus menyembunyikan keberadaan anaknya. Tapi malam ini, dia berencana mengatakan yang sebenarnya kepada Yan Cheng. Wen Zhao menghela napas, karena dia benar-benar putus asa. Dia mengakui, Yan Cheng selalu tulus kepada Sheng Mian, dan di hati Sheng Mian ada dia. Saat pulang, Sheng Mian merasa sakit perut hebat. Wen Zhao membantunya ke rumah sakit. Tepat pada saat itu, Yan Cheng datang, mengira dia intim dengan pria lain. Setibanya di rumah sakit, dokter mendiagnosis bahwa detak jantung janin tidak stabil, sehingga kehamilan harus segera diakhiri. Jika berlanjut, dikhawatirkan akan memengaruhi kesehatan Sheng Mian. Wen Zhao baru saja membantu Sheng Mian pergi. Ketika Yan Cheng tiba, Yan Cheng membaca dan mengira Sheng Mian akan menggugurkan anaknya di depan Sheng Mian. Yan Cheng bertanya apa yang Sheng Mian lakukan di rumah sakit. Sheng Mian beralasan tidak enak badan, jadi meminta dokter meresepkan obat. Dia mempertanyakan, apakah Sheng Mian minum suplemen atau obat penggugur kandungan. Sheng Mian, aku kira tidak ada lagi rahasia di antara kita, tapi ternyata, itu hanya ilusiku sendiri. Dulu karena masalah anak ini, aku sangat menyalahkan diri sendiri. Jika aku tidak datang ke rumah sakit, apakah kamu akan diam-diam menggugurkan anak ini? Sheng Mian, sebenarnya aku ini apa bagimu? Aku mencintaimu, menyayangimu, tetapi tidak ingin hidup dalam kebohongan. Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya kepadaku? Fu Yan Cheng, mari kita bercerai. Sesampainya di rumah, Sheng Mian mengingat saat-saat bersama Yan Cheng. Selalu dia yang melindunginya dan sangat memanjakannya. Mereka dimulai dengan kepalsuan, tetapi cinta mereka begitu tulus. Melihat Sheng Mian datang menemui direktur, Kisen melaporkan bahwa Yan Cheng tidak ingin bertemu dengannya. Dia telah menyiapkan perjanjian pernikahan baru, memintanya untuk menandatanganinya. Sheng Mian membuka perjanjian itu, tetapi Yan Cheng menulis pesan bahwa dia tidak ingin bercerai dengannya. Wen Zhao datang melaporkan bahwa dia telah menjelaskan kesalahpahaman untuk Sheng Mian. Dia memarahi Yan Cheng habis-habisan. Sekarang dia berharap Sheng Mian berani mengejar kebahagiaan. Nyonya Bai secara khusus datang untuk meminta maaf kepada menantu perempuannya karena telah salah menilainya begitu lama. Dia berjanji akan menebus kesalahan kepada Sheng Mian. Kakek juga hadir di hari bahagia kedua cucunya. Han Han terharu sampai menangis mendengar kisah cinta rekan kerjanya yang berbakat itu. Sheng Mian berjalan menuju ruangan yang penuh kenangan bahagia. Yan Cheng melangkah mendekatinya. Sheng Mian, sebelum bertemu denganmu, aku adalah orang yang rasional. Tetapi setelah bertemu denganmu, barulah aku merasakan keinginan untuk berubah demi orang yang kucintai. Aku ingin memberikan semua yang terbaik di dunia untukmu, ingin menukar segalanya untuk memilikimu. Kita berdua salah paham berkali-kali, namun dalam kesalahpahaman itu, aku jatuh cinta padamu. Aku percaya anak kita bisa merasakan cinta orang tuanya sehingga tidak akan meninggalkan kita. Sheng Mian, dalam hidup ini, aku hanya ingin terus bersamamu, berada di sisiku selamanya. Ya, akhirnya, cinta tulus antara Yan Cheng dan Sheng Mian berhasil mengatasi semua kesalahpahaman. Mereka memulai dari pernikahan palsu tetapi saling mencintai dengan sangat tulus dan akhirnya memiliki akhir yang bahagia.